dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Dan bersama rohmu juga. Inti pembacaan yang akan kita renungkan yaitu perintah dari Yesus sebelum dia naik ke surga, agar perintah ini menjadi jiwa dari setiap pengikutnya. Yesus bersabda, "Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain, seperti aku telah mengasihi kamu." Semoga kita menghayati sungguh pesan ini dan menjalankannya di dalam hidup kita sehari-hari dengan segala pergumulannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, hendaklah kamu saling menaruh cinta kasih, sebagaimana aku menaruh cinta kasih kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan bersamamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Perintah baru kuberikan kepadamu, agar kamu saling menaruh cinta kasih. Setelah Yudas meninggalkan ruangan perjamuan, berkatalah Yesus, "Sekarang Putra Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Anak-anakku, tinggal sejenak lagi aku tinggal bersamamu. Perintah baru kuberikan kepadamu, yaitu supaya kamu saling menaruh cinta kasih, sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu kamu adalah murid-muridku jika kamu saling menaruh cinta kasih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Duduk. Saya pernah membaca dalam suatu tulisan di sebuah majalah ekonomi atau majalah keuangan, berjudul "Mengasihi orang lain adalah mengasihi diri sendiri." Saya juga kaget. Namun dikatakan dalam artikel itu oleh sang penulis, kalau Anda diminta untuk memilih partner bisnis, partner pelayanan, dan sebagainya, dan Anda ditanya, Anda mau partner yang seperti apa? Maka dikatakan di situ kecenderungan kita memilih partner yaitu seperti kualitas-kualitas yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau dia seorang yang teliti, dia pasti memilih partner juga orang yang teliti. Kalau dia seorang yang murah hati, dia akan cenderung suka memilih partner kerjanya yang murah hati. Kalau dia seorang yang suka mendekati orang secara persuasif, dia tidak akan memilih partner yang radikal, tapi juga yang persuasif. Demikian dalam Injil hari ini kita dengarkan Yesus mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu kamu saling mengasihi
satu dengan yang lain seperti aku mengasihi kamu. Apakah pendapat dari sang penulis tadi itu bisa kita terapkan pada Yesus? Saya kira kurang lebih demikian. Ketika Yesus memilih murid-muridnya, maka dia tidak peduli apakah orang itu tidak sempurna, tapi dia melihat apakah orang itu dapat saling mengasihi. Karena dia mau agar kualitas dirinya, yaitu kasih, hendaklah juga nampak di dalam diri murid-muridnya. Dia tidak mau memilih murid-muridnya yang mata duitan, karena dia tidak mata duitan, tetapi soal kasih. Di dalam pernyataan Yesus yang sederhana ini, kita perlu mendalaminya sedikit malam ini. Ada 3 hal yang ingin saya sebutkan di sini sehubungan dengan perintah Yesus ini. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Pertama, kita ingat bahwa pernyataan Yesus ini adalah suatu perintah. It is a command. It is not an invitation, but it is a command. Satu perintah. Satu perintah dari seseorang yang akan berpisah. Itu merupakan perintah yang sangat penting. Kalau ada orang tua kita mau meninggal dan menyampaikan pesan, dan dia mengatakan, saya memberikan perintah supaya kamu saling menyayangi. Itu perintah penting sekali. Kata-kata Yesus ini bukan satu permohonan, bukan satu harapan, bukan juga satu pilihan. Anda boleh ikuti atau tidak, tapi satu perintah. Dia tidak katakan saya perintah kepadamu supaya tidak boleh berbuat dosa. Tidak, dia katakan saya berikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kenapa dia katakan perintah baru? Berarti ada perintah yang lama. Perintah yang lama itu apa? Bahwa ini perintah mengasihi bukan perintah yang baru banget. Di zaman Musa dan perjanjian lama itu sudah dilakukan. Hendaklah kamu saling mengasihi. Namun Yesus menyatakan, aku berikan perintah yang baru, yaitu seperti apa yang kamu lihat di dalam diri saya mengasihi kamu. Bagaimana apa yang kamu alami pernah dicintai oleh aku, demikian juga sekarang kamu mencintai. Kalau perintah lama itu mereka diminta mencintai, menghormati sesama agama, sesama suku Israel. Tetapi untuk orang asing tidak disebut. Tapi Yesus mengatakan, sebagaimana kamu sudah mengalami, kamu dicintai, kamu diampuni, kamu dikasihani, lakukan juga demikian pada orang lain. Dan ini hendaklah menjadi ciri khas kamu. Dengan demikian, kalau itu adalah suatu perintah, maka dia meminta dari setiap muridnya, termasuk kita, untuk mendengarkan dan melakukan ini sebagai ketaatan. Bukan karena kita suka atau tidak, tapi kita harus taat. Ada orang yang punya bakat, mudah mencintai orang. Tapi ada orang yang tidak. Ada orang yang dilahirkan dengan bakat yang lembut, hati yang gampang terima orang lain. Tapi ada yang tidak. Tapi Yesus mengatakan kepada semua murid-muridku, kamu menerima perintah ini. Demikian juga kita. Suatu kewajiban. Hal kedua yang saya mau katakan, Yesus mengatakan, kasihilah kamu seorang akan yang lain. Titik. Dia tidak menambahkan hal-hal yang lain. Dia tidak katakan, hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain semasa kamu masih muda, semasa kamu masih cantik dan gagah, semasa kamu kaya ataupun menarik atau sehat. Yesus katakan, kamu hendaklah saling mengasihi. Titik.
Dia tidak mengatakan kasihilah seorang yang lain apabila orang itu tidak lagi menyebalkan kamu. Kalau orang itu tidak lagi mengganggu kamu, tidak. Tapi dia katakan kasihilah kamu satu dengan yang lain. Itu. Dia menegaskan bahwa perintah ini dilakukan tanpa syarat apapun. Itu perintah. Dan karena perintah, maka harus dilakukan tanpa batas. Karena itu, kita diingatkan bahwa perintah ini adalah sangat penting. Pertanyaan kita, ketika orang mendengar Katolik, apa yang orang lihat? Seringkali orang melihat Katolik itu satu organisasi yang kuat, hebat. Tokoh-tokohnya intelektual, berwibawa, keuangannya kuat, organisasinya mantap. Kalau orang melihat itu berarti kita gagal. Seringkali kita bangga oleh orang segani. Tapi bukan itu cita-cita Yesus. Apabila orang melihat komunitas kita, gereja kita, umat kita sebagai orang yang betul saling mengasihi, maka kita berada di jalur yang benar. Yang ketiga, Yesus mengatakan, kasihilah seorang akan yang lain seperti aku telah mengasihi kamu. Lewat statement ini, sekali lagi Yesus menegaskan supaya perintah ini, kemampuan ini menjadi pusat dari hidup setiap orang Kristiani. Maka dia mengatakan hendaknya cinta kasih itu menjadi jiwa dari hidup setiap pribadi. Anda boleh tidak mahir kitab suci, Anda boleh tidak mahir rupa-rupa hal, tapi kita harus memiliki cinta kasih sebagai jiwa dari kita. Orang yang mempunyai cinta kasih sebagai jiwa, maka dia tidak bisa untuk membenci orang lama-lama. Dia tidak bisa membiarkan dirinya tidak bergerak ketika lihat orang lain susah. Dia tidak bisa. Mengapa? Karena cinta kasih itu adalah jiwanya. Tapi ada orang yang bisa tega-tegaan karena cinta kasih bukan menjadi jiwanya. Cinta kasih itu menjadi sesuatu tambahan saja kalau saya mau dan kalau memungkinkan. Dan kita ingat bahwa inti dari kekristenan bukanlah liturginya, betapapun indahnya liturgi itu. Kalau orang kita punya liturgi bagus sekali, tapi kita tidak ada kasih, maka kita tidak ada gunanya. Santo Bernardus ketika ditanya, apa ukuran dari suatu cinta? Dia menjawab, ukuran dari suatu kasih adalah mengasihi tanpa ukuran. Batasan dari kasih adalah mengasihi tanpa batas. Berarti kita bisa mengasihi setiap orang, tua maupun muda, orang baik maupun orang yang kurang baik, karena itu tidak ada batasnya. Dan Yesus sendiri memperlihatkan hal itu ketika dia bertemu dengan wanita pendosa. Dia tidak menutup. Coba Anda renungkan baik-baik ketika wanita yang kedapatan berbuat zina, wanita pelacur yang datang dan mengusap dia. Dia tidak mengatakan, kau pelacur, kotor, kau jangan pegang-pegang saya. Tapi Yesus merangkul semuanya. Juga dia memilih muridnya, yaitu Matius, yang dulu namanya Levi, seorang pemungut cukai, tanpa mempermasalahkan latar belakangnya yang penuh dengan dosa dan sebagainya.
Demikian juga dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Orang kusta adalah orang yang tidak boleh dijamah, tapi Yesus menjamah. Dia mau mengatakan bahwa ukuran dari cinta adalah mencintai tanpa batasan. Tidak bisa mengatakan karena dia ada pelacur kok tidak boleh buat ini. Dan dia adalah pemungut cukai, kamu boleh cinta dia tapi hanya begini aja, nggak boleh. Dan masih banyak di antara orang Kristiani yang membatasi hal itu, membatasi romonya untuk buat itu dan sebagainya. Inilah alasan mengapa mengasihi satu dengan yang lain itu ditegaskan sebagai prinsip dari kekristenan kita. Sebagai kita selalu mengatakan seperti seorang suami mencintai istri-istrinya, ya, mencintai istrinya, seperti para suami mencintai istri-istrinya, dia tidak menunggu sampai istri-istri itu menjadi sempurna atau seperti yang dia mau persis, tetapi pada satu titik dia terima apa adanya. Walaupun istri masih kurangan, masih menjengkelkan, ya, habisin duitnya, dia tetap mencintai, terus mencintai. Demikian juga para istri tetap mencintai para suaminya tanpa harus menunggu sampai dia jadi sempurna. Demikian juga orang tua, betapapun frustrasi melihat anak-anaknya, anaknya tetap anak, dia tetap mencintai. Anaknya pindah agama, anaknya kawin dengan orang yang dia tidak suka, jadi dia mengatakan, ini anak saya tetap mencintai. Dan Yesus mengajarkan, itulah cinta yang sesungguhnya. Bahkan prinsip perintah ini diberlakukan juga bagi musuh-musuh kita, orang yang membenci kita. Seringkali dia tidak suka sama saya, tapi kita kok ingat perintah ini. Menutup renungan ini ada satu ilustrasi cerita. Ada seorang raja muda yang diangkat menjadi raja dalam usia 20 tahun. Karena menyadari bahwa dia masih sangat muda, yang belum tahu kebijaksanaan apapun, maka dia kumpulkan seluruh tim tua-tua dan para bijak dari negeri itu. Dan dia berikan perintah, kamu pergi ke seluruh negeri ini dan kerja kumpulkan semua prinsip-prinsip pepatah, petuah bijaksana dan bukukan untuk saya. Dibutuhkan 40 tahun untuk menulis, mengumpulkan, dan mengolah bahan-bahan ini. 40 tahun kemudian, orang-orang bijak ini menghadap raja. Raja sudah berusia 60 tahun. Dan mereka membawa beberapa puluh gerobak buku. Ada 1000 buku yang menulis tentang hidup yang benar dan bijaksana. Raja jengkel sekali. Saya mau baca bagaimana? Saya sudah tua. Pulang, ringkaskan 1000 buku itu lagi. Buat jadi singkat. Mereka pulang. Dan mereka habiskan waktu 10 tahun untuk meringkas. Mereka kembali membawa 3 jilid buku. Dan raja sudah umur 70 tahun. Raja bilang, saya sudah tua, saya nggak bisa baca itu 3 jilid buku. Ringkaskan lagi. Dibutuhkan 5 tahun untuk meringkas buku itu. Akhirnya tim ini juga sudah tua. Mereka menghadap raja, raja sudah sekarat. Tempat tidur, pakai oksigen, pakai infus. Tapi untung masih sadar. Lalu ketua dari tim mendekati raja itu sudah bincang-bincang. Baginda, kami bawa hasil kerja kami. Kami sudah berhasil ringkaskan 3 buku itu menjadi 1 paragraf kecil. Tolong bacakan untuk saya.
Dan dibacakanlah, inilah yang kami rumuskan dari formula-formula yang kami kumpulkan selama sekian puluh tahun. Tuan Raja dengar, dia katakan, kita ini hidup, kita ini bekerja, kita ini melayani, kita ini menderita, dan kita ini mati. Dan kita bisa mengatasi semua ini karena cinta. Dengan kata lain, satu hidup yang baik adalah seperti yang disebutkan, kita hidup, kita bekerja, kita melayani, kita menderita, dan kita mati. Tetapi hidup ini hanya mempunyai makna dan punya buah apabila hidup itu diisi dengan cinta. Jadi ketika kita hidup, hendaknya cinta itu menjadi jiwa. Ketika Anda bekerja, tetap Anda bekerja dengan membawa cinta. Pekerjaan yang paling membosankan pun akan bisa kita lewati dengan baik apabila ada cinta. Ibu saya, dia jadi ibu rumah tangga yang memasak setiap hari, tidak pernah berhenti memasak selama lebih dari 50 tahun. Tidak pernah berhenti. Kalau pembantu masih ada berhentinya, dia tidak berhenti. Dan dia tidak pernah memesan makanan di luar, dia masak. Waktu saya kecil seringkali saya dengar mama saya bilang, "Mama bosan sekali nih. Kapan bisa berhenti?" Capek juga, tapi dia tidak berhenti. Dia masak terus. Sampai sekarang pun, kalau tidak dilarang, dia masih masak untuk papa. Ya. Itu bisa dibuat karena apa? Karena cinta. Ada cinta. Ya. Dan kita juga melihat banyak pelayanan-pelayanan bisa dijalankan di tempat yang sulit, di tempat yang jauh, karena cinta. Cinta membuat kita bisa melakukan itu, bisa mengatasi. Demikian juga ketika orang menderita. Banyak orang normal menghindari derita. Tapi kalau derita itu diterima dengan cinta, kita tidak protes. Tidak protes. Tadi siang, tadi pagi saya memimpin satu doa untuk mendoakan Ibu Yayang. Ibu Yayang itu seorang aktivis di Orange County. Dan saya tahu dia sakit kanker. Tetapi dia tidak pernah memberikan kesan bahwa dia itu menderita. Dia terima kemo ya, selama berapa puluh kali. Kemo itu sangat berat. Dan kemudian kembali lagi, dan akhirnya dia meninggal tanpa seorang pun melihat bahwa dia sungguh-sungguh menderita. Demikian juga kita semua harus mati. Tapi tolong kalau kita mau mati, ketika kita mati, kita mengenang hidup kita. Hidup ini tidak sia-sia. Bukan karena kita sudah kumpulkan berapa banyak rumah atau harta, tapi kita mati sebagai orang yang memiliki kasih. Sangat simpel. Sangat simpel. Karena itu pesan akhir dari renungan ini, apakah Anda telah menjadikan kasih itu adalah jiwa penggerak dari hidupmu, hidup kita? Bagi saya ini suatu kotor untuk diri saya juga. Karena memang hidup menjadi sangat ringan, jadi sangat nyaman kalau kita memulai tiap hari. Saya mulai hari ini dengan cinta. Tapi kalau kita berdoa, jangan minta rezeki terus-terus, tapi kita minta Tuhan, isilah hati saya dengan cinta. Itu doa pagi. Ulang beberapa kali. Kita tidak bisa jadi sempurna, dan Tuhan tidak pernah menuntut kita, kamu harus sempurna. Tidak pernah. Tapi Dia meminta supaya cinta menjadi jiwa dari setiap muridnya,
Agar setiap orang yang melihat kamu, mereka mengetahui bahwa kamu adalah murid-muridku. Amin. Baik saudara-saudari, mari kita mohon berkat kekuatan Tuhan agar senantiasa berkat Tuhan menyertai hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita masing-masing. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian diberkati dan dilindungi, dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat makan.